Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 8 Juni 2021. Seperti biasa dengan sebelum-sebelumnya kita akan merecap IHSG apa yang terjadi pada perdagangan bursa hari ini 8 Juni 2021 dan kira-kira emiten apa yang menarik untuk ditengok-tengok udah termasuk ke watchlist baik itu untuk daily trading ataupun untuk swing trading. Tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. Perdagangan bursa hari ini itu tanggal 8 Juni 2021 dibuka dengan merah yaitu minus 1,163%. Lihat minus 1,163% walaupun perdagangan bursa itu transaksinya kurang lebih sama kayak kemarin ya 11,138 triliun. Hal ini disponsori oleh ada beberapa faktor. Yang pertama adalah backbone. Backbone dari IHSG yang gue bilang di kemarin bahwa IHSG ini terdiri dari tulang punggung nih yang memiliki market kapitalisasi atau size yang besar. Di mana jika terjadi penurunan yang signifikan itu akan sangat berdampak kepada IHSG secara langsung. Dan hari ini ada 3 emiten backbone yang mengalami koreksi parah, yaitu adalah Telkom, HMSP, bahkan ARB, dan yang selanjutnya adalah Unilever. Untuk Telkom dan Unilever, penurunan ini dikarenakan untuk Telkom itu sendiri adalah hari itu cumdet, tetapi terkena isu yang namanya isu di daerah timur sana terganggu sinyal internetnya, tidak bisa mengakses internet karena kabel fiber optik yang ada di bawah laut, di bawah 4.500 di bawah kedalaman laut itu putus. Sehingga harus diperbaiki dulu di mana memakan waktu 1 sampai 2 hari. Dan ini cukup untuk membuat ketakutan sedikit dari sentimen negatif dari Telkom itu sendiri. Sedangkan kalau Unilever ya sepertinya karena udah dia cumdet di tanggal 6 sama 7 Juni karena sudah lewat, para dividend hunter mulai melakukan aksi jual. Karena banyak tekanan aksi jual inilah yang menyebabkan harga Unilever turun sampai ke 5.500 kalau nggak salah. Dan kalau saran gua silakan kumpul barang kedua emiten ini. Mumpung lagi koreksi. Oke, sebelum lebih lanjut kita bahas dulu di sini IDX IHSG. Perdagangan bursa hari ini tanggal 8 Juni 2021 asing melakukan aksi jual, itulah makanya tekanan, itulah kenapa kita selalu berpedoman kepada asing karena apa yang dilakukan asing secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak kepada IHSG. Dan sebagai seorang trader yang cerdas itu bisa melihat chance ke sana. Jangan menutup mata, oh udah kita retail, kita mandiri. No, 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 no. Ibaratnya adalah sebuah apa ya? Kayak lu nonton Tokyo Revenge, Mickey tokoh utama itu si ketua geng apa tuh namanya gengnya ya. Ketua geng Mickey, dia mempunyai tujuan dan visi tertentu. Dia mengarahkan beberapa kepala atau bahkan ratusan kepala anak buahnya. Nah, itu perbedaannya. Ratusan kepala ini mempunyai perbedaan dalam hal visi dan misi. Sedangkan ini punya satu, dengan dia yang kuat dan berkarismatik akhirnya mampu menggiring opini dari publik sesuai dengan keinginannya itu. Begitu juga dengan asing, karismatik, volume atau biaya atau duitnya pun lebih besar. Jadi dia bisa mengatur dengan sebegitu caranya. Itulah kenapa sekali lagi kalau lu trader lu harus memperhatikan pergerakan asing atau istilahnya itu adalah seni pasar modal, the art of markets. Jadi lu harus bisa mengerti tentang hal-hal atau konsep itu gitu. Di mana duit asing di sini lihat regular market keluar sebanyak 273. Itu cukup membuat ketakutan yang luar biasa 273 miliar. Tetapi masuk di nego sebesar kurang lebih berapa nih? 7362 hampir 15.
17T, hampir 17 miliar masuk di pasar nego biar nggak kedeteksi oleh pasar. Kemanakah larinya? Di sini gue mencatat seperti biasa dia lari ke telecommunication, di wireless telecommunication ataupun integrated communication. Lalu ada masuk di multi sector holdings. Cuma ketiga emiten itu dia melakukan akumulasi. Sedangkan untuk bank itu masih yang namanya distribusi yang cukup besar ya, distribusi cukup besar. Dan yang lainnya distribusi TV seperti fish meat and poultry, real estate dan sebagainya itu masih tipis gitu. Jadi cuma ketiga sektor yang lagi diakum secara halus oleh asing gitu. Itulah kenapa Telkom gue nyaranin. Jadi kalau misalkan lu punya Telkom, kita buka Telkom ya. Lihat, walaupun dia sudah melakukan aksi jual dengan tekanan seperti ini, besok atau tanggal 9 Juni, Telkom sendiri masih terkena sentimen negatif dari fiber optik tersebut dan juga tekanan setelah cumdet, jadi akan banyak aksi jual. Maka jangan heran kalau hari besok itu akan mengalami merah kembali tekanan jual. Jadi kalau strategi gua, kalau lu udah punya itu emiten, misalkan lu punya 100 lot, jualah 50 lotnya. Segera gitu. 50 lotnya lagi tunggu apa? Tunggu asing, bareng asing keluar. Why seperti itu? Di sini gue mencatat bahwa bentar. Bahwa waktu asing mengalami penurunan yang signifikan ini, perdagangan banyak melakukan aksi jual, ternyata asing mengambil kesempatan itu untuk yang namanya ambil barang di harga 3.500 dengan jumlah sebanyak 28,956 miliar. Dia masuk di situ nih, masuk di perdagangan hari itu dan tidak ada aksi keluar sejak 2 Juni 2021. Artinya di sini lagi persiapan barang untuk boom gitu. Jadi saran gua kayak gitu. Tapi kalau yang profil resikonya middle low, maka inilah saat yang tepat untuk menjual. Jangan ditahan-tahan lagi untuk yang middle low. Tapi kalau yang sedikit middle high, maka jualah setengahnya lagi tunggu. Hold sampai asing keluar. Sampai detik ini belum keluar. Karena kenapa di sini bakal ada tekanan dulu nih, tekanan untuk turun nih. Di tengah-tengah ini bisa jadi akan naik kembali gitu. Jadi sayang banget kalau misalkan kita melewatkan kesempatan ini. Tapi kalau yang belum punya barang, stop, jangan masuk. Be careful, itu very high risk jatuhnya. Beda lagi konsepnya. Oke, perdagangan bursa bisa dilihat di sini secara indeks, secara overall. Oh, indeksnya di sini udah berubah ya. Gak tergambar. Secara overall untuk indeks itu sendiri, bentar. Adalah merah, IHSG adalah minus 1,16 ya, 1,16%, LQ45 minus 1,28%, Jakarta Islamic Index minus 1,67%, lalu Kompas 100 minus 1,52%, ISI minus 1,59%, dan di atas itu semua ada yang setiap itu seperti kemarin anomali, yaitu adalah IDX Tekno, yaitu positif 13,40%. Itu. Jadi kenapa asing masih kumpul? Lihat aja. Di setiap semua mayoritas merah, Tekno selalu terdepan. Selalu hijau dengan anomali yang luar biasa 13,40%. Jadi lu mau jadi orang yang secara umum atau menjadi orang yang khusus untuk menjadi orang kaya, ya itu balik lagi ke profil resiko ya. High risk, high return, jangan lupa. Lalu bagaimana kegiatan IHSG pada untuk dilihat besok? Bisa dilihat di sini. Di sini gue menggunakan 3 indikator, yaitu indikator stokastik RSI. Ini adalah leading indikator yang digunakan untuk melihat yang namanya psychology market, fear atau greedy. Lalu di sini adalah gue pakai indikator fractals, William Fractals. Jadi indikator William Fractals ini adalah indikator yang ditemukan oleh Om William.
Yang ditemukan Om William untuk istilahnya mirip kayak indikator Heikin-Ashi ataupun indikator MACD, jual belinya itu ada tanda gitu. Nah, lalu ada selanjutnya gue pakai indikator moving average, tapi di sini gue combine, yaitu adalah moving average 14 dan exponential moving average 5. Kenapa gue pakai 14 dan 5? Gue harapannya itu adalah dalam 2 minggu itu kita udah tidak mempunyai ini emiten gitu. Dalam hal ini biasanya pergerakan itu akan berubah di setiap 2 minggu. Bisa dilihat di sini, ini lagi mencoba menutup gap ya. Sekarang udah mencoba menutup gap. Jika dengan kondisi seperti ini tidak memungkinkan untuk menutup gap. Menutup gap di 5947. Jadi dengan potensi kayak gini dan ini strong, maka sangat memungkinkan untuk perdagangan bursa di besok yaitu 9 Juni 2021 itu IHSG akan tertekan menuju 5951,19. Jadi jangan heran lagi kenapa bursa merah. Ya yang salah itu kenapa dia ngebentuk gap gitu loh. Dia ngebentuk gap udah positif dibikin negatif. Ya itulah namanya permainan bandar. Semenjak IHSG itu ARB 7%, mudah banget sebenarnya dibanting dan dinaikkan oleh si gajah atau si bandar. Gua harap sih ARB balik lagi ke 25 gitu. Jadi nggak semudah itu dipermainkan oleh si bandar ataupun si gajah itu sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke rekomend. Ini adalah rekomendasi dari Philips, dari PUMS Research. Gue ingatkan bahwa setiap rekomendasi ataupun setiap yang namanya adalah tabel emiten yang diberikan oleh suatu broker ataupun suatu sekuritas, jangan makan secara mentah-mentah, tetapi tetap dilakukan analisa kembali. Apakah sesuai, apakah benar, apakah sesuai profil resiko, apa enggak gitu. Contoh ini adalah pertama adalah emiten Hills, emiten kesehatan. Semua short term trend bearish, medium trend bullish, spek buy 4430, TP1 4660, TP2 4730, stop loss 4380. Mari kita lihat emiten Hill. Emiten Hill secara swing itu memang sudah mengalami golden cross, tetapi di sini adalah pola netral yang terbentuk. Pola netral yang terbentuk artinya masih ada tekanan untuk turun. Jadi koreksi untuk turun besok akan lebih tinggi dibandingkan koreksi untuk naik. Ataupun kalau misalkan mengalami naik masih ada di kisaran ini, tapi ini di sini nih paling ke 4413 lah, ke 4413 untuk emiten Hill itu sendiri untuk tujuan swing. Jadi apakah baik untuk masuk? Bisa iya, bisa enggak. Karena lihat, dia kalau kita lihat dari William Fractals hanya dalam hitungan hari, jadi bisa beli ini 2 hari udah kita bisa take profit. Kalau beli ini 2 hari bisa take profit kayak gitu. Jadi bisa aja dimanfaatkan ini untuk yang namanya swing trading. Tetapi bagaimana kalau misalkan untuk daily trading? Di sini gue pakai 50 minutes. Bisa dilihat kalau kita ini memang sudah mengalami golden cross dan ini memang titik terbaik untuk beli, tapi kalau gua menyarankan jangan di 4450, tapi kalau itu di 4400 ataupun di bawahnya 4380. Jadi jual di daerah sini di 4475 ataupun di 4500. Di 4475 udah it's okay gitu untuk emiten Hill. Tapi apakah baik? Kalau gua pribadi masih lebih safety di swing trading, daily trading dibandingkan dengan Hill. Ingat, semakin pendek time frame maka tingkat volatility dan tingkat biasnya semakin tinggi gitu. Lalu yang kedua adalah ISSP, short term trend bearish, medium trend bullish, spek buy 272, TP1 296, TP2 302, stop loss 262. Kita lihat ISSP, Steel Pipe Industry of Indonesia. Bisa dilihat di sini lagi mengalami golden dead cross, artinya perdagangan bursa besok akan dibuka merah. Kalau dibuka merah itu saran gua di 264 kalau emang tujuannya adalah daily trading di 264, lalu jual lagi di sini tadi di 272. Tapi ingat ini very high risk ya. Very high risk kalau memang psychology marketnya aja sudah berada di puncak gitu.
Berbeda bagaimana kalau untuk swing trading. Kalau kita ngeliat dari swing trading, dia baru mengalami golden dead cross dan ini belum menunjukkan titik yang namanya perpotongan. Jadi untuk swing trading adalah lihat-lihat dulu. Lihat nih, pola netral yang terbentuk nih. Maka hari tanggal 9 Juni itu masih menunjukkan tekanan jual. Jadi wait and see adalah yang terbaik kalau masuk ke ISSP. Lalu yang terakhir PPRO, short term trend bearish, medium trend bullish, pack by 86, TP 190, TP 291, stop loss 84. PPRO, PP property, udah dulu gua pernah trading pakai ini ya. Kasihan banget. Just for information. Nah, bisa dilihat di sini kalau ini adalah yang namanya golden dead cross, lihat mengalami penurunan. Di sini adalah yang terbentuk apa namanya kayak three black cross 1 2 3, di mana di sini ada tekanan jual belum golden dead cross, jadi masih akan melanjutkan penurunan ya. Masih akan melanjutkan penurunan setidaknya di sini ke 83. Jadi untuk PPRO untuk the swing trading nggak sangat disarankan, tidak saya sarankan. Lalu bagaimana kalau untuk daily trading? Lihat dia sudah mengalami golden cross. Dengan kondisi kayak gini maka tekanan untuk buka dengan merah itu cukup tinggi. Kalau memang pengen beli di 83 ataupun di 84, jual di 85 ataupun di 86. Tetapi ini adalah very very high risk. Apalagi dia likuiditasnya lihat nih ya tidak terlalu tinggi gitu. Maka akan sangat berbahaya buat lu kalau dengan kondisi kayak gini menyimpan di emiten-emiten ini kayak gitu. Sedangkan kalau kita ngelihat secara ini ya, secara bentar-bentar gua ngelihat secara minat dari asing. Minat asing memang ada niat asing untuk masuk untuk menaikkan ya, tapi masih sangat belum cukup ya, masih belum cukup gitu untuk menaikkan dengan kondisi yang secara psikologis tidak mendukung dan lain sebagainya. Dan ini harus di tahap bandarmologi di next ya. Kenapa? Karena dengan saham gorengan ini ya bisa dibilang saham gorengan lah dengan nominal kayak gini sebelum kita bedah lebih lanjut ya gitu. Ini bisa dibilang saham gorengan. Nah, perlu yang namanya kita harus ngebaca order book. Kita harus ngebaca akumulasi distribution, berapa rata-rata dan segala macamnya untuk menentukan oh ini persiapan untuk di boom naikkan gitu. Tapi kalau tidak melihat itu maka secara teknikal aja maka ini tidak sangat direkomendasikan gitu. Oke. Kurang lebih itu untuk trading pada 8 Juni 2021. Semoga bermanfaat. Jika konten ini bermanfaat silakan like, comment, and share di bawah ini dan juga subscribe. Tapi kalau misalkan tidak bermanfaat silakan komen juga apa yang bikin bermanfaat atau pengen dibahas apa gitu. Oke? Thank you very much. Thank you for attention. Gua Fajar Siddiq pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.